Ya, meliputi yang pertama adalah title ya, Bapak Ibu, ada judul, ya, kemudian author ya, afiliasinya juga. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk tugasnya gitu kan, itu afiliasinya boleh dari kampusnya dan sebutkan ya, sedang student di UIN ya, Universitas Islam Negeri ya, Sumatera Utara ya. Jadi kampus asal dan juga sedang student ya. Nah, itu dalam penulisan afiliasi. Oke, kemudian juga abstrak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tulis abstrak ya, kemudian juga keyword ya, minimal 5 ya minimal 5 ya, atau minimal 4 boleh ya. Silakan nanti tulis keywordnya, dan juga strukturnya meliputi ya ini. Jadi yang pertama adalah introduction. Ya, mungkin Pak Dr. Andre sudah menjelaskan ya bagaimana menulis latar belakang ya, menulis introduction di pertemuan kuliah sebelumnya ya. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Tapi setidaknya harus terpenuhi yang namanya introduction. Jadi isi dari introduction ini yang berisi ya, pertanyaan riset gitu ya. Jadi apa yang gap yang terjadi ya, gap riset dengan gap terapan gitu ya, apa yang disajikan pada introduction. Nah, itu Bapak Ibu isi ya. Yang kedua adalah literatur review gitu ya. Jadi di sini literatur review ini berkaitan dengan ya pertama grand teori ya Bapak Ibu ya. Jadi teori induk. Ya mungkin dalam hal ini Pak Dr. Andre sudah menjelaskan juga ya yang namanya teori itu ya, tetapi grand teori harus Bapak susun ya, Bapak Ibu susun. Yang kedua middle teori gitu ya. Jadi grand teori itu biasanya satu teori ya. Misalnya agency ya, governmental agency teori ya. Nah, itu grand teori dari paper Bapak Ibu ya, harus disebutkan gitu ya. Yang kedua itu adalah middle theory gitu ya. Jadi teori menengahnya. Ya, jadi teori menengahnya bisa 2 atau juga 3 teori ya. Jadi misalkan berkaitan dengan apa tadi gitu ya, yang berkaitan dengan kajian ekonomi Islam gitu ya. Maka Bapak Ibu mengusung teorinya adalah teori zakat misalnya, kan? Atau juga teorinya apa ya? Teorinya wakaf misalnya ya. Nah, itu apa diungkapkan ya, middle teorinya. Kemudian juga applied teorinya. Nah, jadi applied teorinya itu bisa 5 atau juga 6 ya. Bisa Bapak jabarkan atau bisa Bapak uraikan di Bapak Ibu uraikan di literatur review ya. Yang ketiga adalah metode gitu ya, metodenya. Nah, jadi isi dari metodenya ini mulai dari jenis penelitiannya ya. Jadi metode penelitian ini berisi metodenya, kemudian alat analisanya ya, kemudian juga variabelnya ya, kemudian operasional variabelnya dalam bentuk tabel ya, atau juga dalam berupa modelnya ya, atau alat analisanya. Nah, jadi berkaitan dengan metode, nah Bapak uraikan, boleh dalam bentuk idealnya dalam bentuk paragraf saja gitu ya. Bapak Ibu uraikan dalam bentuk paragraf ya. Sehingga karena ini kita menulisnya adalah artikel gitu ya. Kemudian juga hasil dan pembahasan, result in discussion ya, Bapak Ibu. Jadi result in discussion ini isinya hasil ya dan pembahasan. Nah, kebanyakan orang menulis paper, ya, menulis tulisan ini digabung ya, result saja. Ya harusnya dipisah ya, mana hasil dan mana pembahasan. Nah, apa bedanya hasil dan pembahasan ya? Ya, kalau dia bicara hasil gitu ya, itu adalah hasil yang didapatkan dari penggunaan variabel gitu ya, atau juga pembahasan data gitu ya. Itu dikatakan dengan hasil. Lantas apa itu pembahasan gitu? Result in discussion ya. Discussion maka Bapak Ibu akan bahas ya, kira-kira temuannya apa ya, apakah menerima ya atau juga konsisten gitu ya, atau juga inconsistent ya dengan penelitian sebelumnya. Ya, jadi discussion sekitar 1 halaman ya. Result 2 halaman gitu ya. Nah, itu. Metode setengah halaman. Literatur review 1 atau 2 halaman ya. Introduction 2 halaman. Nah, itu ya. Dan juga conclusion and recommendation. Ya, kesimpulan ya dan pembahasan. Biasanya 2 hal ini aja ya. Conclusion and recommendation. Ya, kesimpulan dan pembahasan. Boleh mau kita tambah yaitu limitation. Ya, boleh ya. Atau juga contribution. Ya, apakah contributionnya kepada ilmu pengetahuan ya kan,
apakah kontribusinya kepada program studi pun boleh. Karena kan sekarang dituntut ya pada kurikulum model KKNI gitu kan, visi misi prodi itu harus tertuang gitu kan di dalam tulisan mahasiswa. Capaian yang sudah dicapai oleh mahasiswa, sehingga di kontribusinya harus disebutkan ya, kontribusi dari riset ini adalah ya memberikan kontribusi kepada prodi misalnya PB, S3 PB gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebutkan kontribusinya, boleh aja gitu kan. Tapi beberapa jurnal minta hapus ya, silakan boleh juga dihapus ya. Ya, kemudian adalah acknowledgement, pengakuan ya. Jadi ucapan terima kasih kita ya. Riset itu didedikasikan untuk siapa? Misalkan didedikasikan untuk program studi S3 ilmu ekonomi Islam gitu ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu sebutkan ya dalam acknowledgement. Nah, kemudian juga reference ya. Nah, karena di sini adalah program studi ekonomi Islam, maka saya mengarahkan langsung ya bahwasanya program studi ekonomi Islam itu menganut biasanya itu adalah APA style gitu ya. Ya, American Psychology Association style, Bapak Ibu ya. Jadi dalam penulisan referensi itu juga ada menganut metode yang lain seperti misalnya Harvard style gitu ya. Misalnya menganut metode Chicago style ya. Nah, itu kalau bidang ilmu ekonomi umum ya. Harvard style, Chicago style, MLA gitu ya. Nah, itu adalah metode-metode yang digunakan di dalam penulisan referensi ya, manager reference. Nanti ya boleh disusun dengan manager reference, misalnya Mendeley, ya misalnya footnote ya, misalnya yang lainnya ya, banyak itu beberapa tools manager reference. Oke, kemudian juga yang paling penting, nah kalau Bapak Ibu sistem submission-nya itu adalah sistem submission dari web gitu ya, central manuscript, maka Bapak Ibu harus siapkan yang namanya supplementary material gitu ya. Jadi kalau dia supplementary material ini untuk membuktikan riset itu memang diolah. Ya, riset itu memang punya data. Paper itu punya apa ya? Punya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apakah hasil dari pengujian statistik gitu kan? Apakah hasil dari pengujian misalnya menggunakan AMOS gitu kan? Apakah menggunakan Smart PLS? Ya, apakah menggunakan SEMTETRAN gitu kan? Nah, mana outputnya? Nah, itu Bapak Ibu sajikan berupa yang namanya supplementary material ya. Nah, jadi kalau misalkan di bidang eksak gitu ya, itu ada penulisannya yang namanya triple A explore gitu ya. Jadi ya triple A explore itu untuk anak eksak ya, artinya untuk orang sains itu biasanya menggunakan referensinya apa tadi ya, di luar APA style ya. Jadi APA style itu bidang sosial ya dengan kata lain. Nah, jadi inilah Bapak Ibu ya strukturnya meliputi. Nah, jadi title ya, ini nanti udah saya share ya bagaimana contohnya pada Pak apa tadi ya, pada Komtik udah saya share. Bisa Bapak Ibu nanti lihat share-nya ya. Kemudian juga jadi situ title ya. Jadi title itu boleh berupa mark question ya. Jadi boleh berupa tanda tanya, kemudian nama autor. Nah, karena di sini pengampunya adalah Pak Dr. Andri, kemudian Pak Sugianto, dan juga saya, nanti autornya masuk nama penulis yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Bapak Ibu tuliskan nantinya. Itu ya. Dan menyusun abstrak Bapak Ibu ya, itu meliputi ini ya, tujuan dulu gitu ya. Jadi ada kalanya juga menuliskan yang namanya problemnya gitu ya. Ya, problemnya satu atau dua kalimat ya. Biasanya kalau berkaitan dengan problem ya maka nanti kita uraikan. Tetapi ada juga yang mengabaikan ya. Jadi tidak juga menggunakan permasalahan boleh, langsung ke tujuan aja boleh gitu ya. Jadi I'm to know gitu ya. This research I'm to know. Ya, jadi tujuan penelitian ini adalah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metodenya. Nah, jadi mulai dari jenis risetnya gitu ya, survei explanatory gitu ya. Kemudian variabelnya, periode pengamatannya, ya, kemudian model alat analisanya, ya, kemudian juga asumsi klasiknya nggak usah Bapak Ibu sebutkan, ya. Kalau misalnya ada, atau juga inner model juga atau outer modelnya tidak usah Bapak Ibu sebutkan. Cukup itu setidaknya seperempat paragraf saja ya untuk menulis metode ya.
Lalu menulis hasil ya. Jadi hasil itu biasanya 2 atau 3 kalimat. Nah itu ya. Jadi hasilnya apa ya? Hasilnya berpengaruh, tidak berpengaruh, sebutkan gitu ya. Kemudian juga kesimpulan ya dan rekomendasi. Nah ini kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya tulisan-tulisan internasional itu kesimpulan dan rekomendasi saja ya. Keterbatasan nggak diminta gitu ya. Keterbatasan di disertasi biasanya, Bapak Ibu ya. Atau juga kontribusinya terlalu panjang gitu ya. Jadi cukup 1 kalimat aja. Nah, jadi sehingga abstrak ini totalnya ada 250 kata ya. Bapak Ibu, idealnya maksimal 250 kata. 250 kata ya. Kalau di proceeding 200 kata. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, Bapak Ibu. Kemudian menyusun introduction ya. Dan menyusun introduction di sini meliputi kita uraikan ya permasalahan global. Ya, misalnya permasalahan global harga minyak bumi ya, harga minyak dunia mencapai 100 US per barrel. Nah, itu kita sudah menjelaskan masalah. Idealnya harga minyak bumi dalam kurun waktu 50 tahun 55 barrel. Ya kan? Berarti terjadi overheating. Ya, karena terjadinya overheating, maka kita sudah dapatkan masalah, gitu kan? Kenapa overheating? Yang harusnya 55%, 55 US menjadi 100 US. Ya, maka di situ kita udah temukan yang namanya permasalahan ya. Atau juga permasalahan itu bukan dari data gitu ya, atau berdasarkan fakta ya, tapi berdasarkan gap research boleh juga gitu ya. Ya, jadi gap research, riset si A, riset si B menyatakan bahwasanya permasalahan global ekonomi disebabkan karena ABC gitu ya. Faktanya di riset si C, D dan E, nah, permasalahan global itu terletak pada CDE misalnya. Ya tentu saja berbeda gitu kan. Maka kita udah temukan yang namanya gap research ya, Bapak Ibu. Kemudian juga dalam menulis pendahuluan ya, kita ulas, kita review beberapa publikasi gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu saya rekomendasi tulisannya nanti 2022 ya, diambil sumbernya ya, kepustakaannya. Nah, 2022 jangan, atau 2021 lah minimal. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu temukan gap ya. Nah, jadi sudah dapat gap dan hasil yang diharapkan. Nah, sudah dapat kita hasil ya. Kemudian literatur review Bapak Ibu ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya harus Bapak Ibu sebutkan grand teorinya, harus Bapak Ibu sebutkan middle teorinya, ya Bapak Ibu sebutkan applied teorinya gitu ya. Kemudian untuk metode ya itu dijelaskan ya, lokasi dan waktunya, kemudian metode yang digunakan dan alasannya menggunakan apa ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan AMOS, apa alasannya? Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan semtetran, apa alasannya? Kalau Bapak Ibu menggunakan stata, apa alasannya? Gitu kan? Nah, itu nanti sekilas akan kita bahas lah ya alatnya di mata kuliah kita ini ya. Kemudian juga uraikan sampel ya atau juga bahan. Nah, jadi berapa sampel, berapa populasi, dan bagaimana metode penarikan sampel, Bapak uraikan, Bapak Ibu jelaskan ya. Kemudian peralatan ya, kalau risetnya eksak ya biasanya ada eksperimen. Nah, kemudian juga jelaskan prosedurnya ya, kalau misalkan itu tadi prosedur eksperimen ada ya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Nah, itu tadi ya. Hasil dan pembahasan menampilkan hasil yang digunakan dalam bentuk gambar ya. Kemudian bila ada membandingkan hasil yang didapat ya dengan hasil-hasil publikasi sebelumnya. Ya, kemudian jelaskan fenomenanya. Ya. Kemudian nyatakan kesimpulan awal. Ya. Kemudian ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap subbagian ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kesimpulan dan rekomendasi tadi ya, conclusion and recommendation, Bapak Ibu ya. Jadi nyatakan seluruh hasil ya dan juga tutup dengan rekomendasi ya. Kemudian acknowledgement, ucapan terima kasih, atau juga fundingnya boleh disebutkan kalau ada. Kemudian juga referen ya disebutkan. Nah, dan untuk referennya nanti ada topik khusus kita ya, membahas referen yang ideal. Nah, ini yang banyak diabaikan orang gitu ya. Padahal referen itu sangat penting sekali ya. Tekniknya tentu saja ada. Nanti kita akan bahas ya. Tapi terlebih dahulu kita membahas mengenai setidaknya pengenalan ya struktur manuskrip ini dulu. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu.
Silakan. Kalau ada kita lanjut. Tidak ada lanjut ya. Nah itu tadi ya. Jadi dikatakan dengan IMRAD ya. ILMLRAD cara mengingatnya ya Bapak Ibu. ILMRAD harus lengkap ya, harus ada. Gitu ya untuk menulis naskah. ILMRAD, IMLRAD harus ada ya. Nah itu. Jadi introduction, literature review, method, result, discussion, and conclusion. Nah, itu harus terpenuhi. Dan, nah ini ya, untuk menulis judul, gitu ya, kita ada trik sedikit juga, Bapak Ibu. Untuk menulis judul itu menyatakan apa yang dilakukan ya. Nah itu. Jadi kalau menyatakan apa yang dilakukan, maka kalimatnya harus kalimat kata kerja ya. Do misalnya. Berarti kan kita melakukan gitu ya. Nah, itu do misalnya. Atau juga dalam bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, mock question. Nah, itu juga judul yang ideal ya. Jadi boleh kata kerja, boleh kalimat tanya. Nah, itu. Kemudian kalimatnya singkat dan jelas. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Untuk menulis tulisan itu ya kita judul itu harus singkat ya. Jadi banyak yang meminta bahwasanya jangan panjang-panjang ya, harus singkat gitu. Ya memang harus singkat dan jelas. Tuh. Kemudian biasanya dimulai dari highlight ya, atau juga subjeknya. Tulisan itu membahas tentang apa? Ya, jadi judulnya harus menggambarkan isi dari papernya, disebut dengan highlight. Kemudian jangan terkesan seperti laporan kerja ya atau proses. Nah itu. Ya kemudian judul merupakan iklan ya dari artikel yang menarik banyak pembaca. Nah itu makanya menggunakan beberapa istilah yang dianggap novelty boleh saja. Ya karena nanti orang tertarik ya ingin membaca apa sih, kenapa sih menggunakan istilah itu, gitu kan? Keinginan tahu orang gitu. Kemudian juga judulnya harus akurat ya dan spesifik yang menggambarkan isi artikel. Nah itu. Kemudian judulnya tidak harus sama ya dengan judul penelitian. Ini sangat direkomendasi ya Bapak Ibu. Kalau kita punya laporan penelitian atau kita punya tesis gitu ya, mau kita publikasi jangan sama judulnya. Bedakan ya. Bedakan. Kalau bisa, kalau punya 4 hipotesa, hipotesa pertama digunakan. Atau hipotesa kedua. Hipotesa pertama 1 paper, hipotesa kedua 1 paper, sampai kalau punya 4 hipotesa 4 paper. Nah itu ya. Kemudian juga hindari berisi singkatan ya, tidak ada singkatan. Kemudian diskusikan dengan baik bersama penulis yang lain. Ya. Nah jadi ini saya berikan tadi tugas papernya Bapak Ibu, misalnya Pak Pandapotan Ritonga ya, partnernya Pak Jasman Saripudin Hasibuan. Nah ini ya, mungkin itu ya, pembagian kelompoknya udah saya arahkan pada Komting kemarin ya. Silakan didiskusikan Bapak Ibu. Nah ini beberapa artikel ya yang pernah terbit ya, contoh punya saya. Nah terbit saya partner dengan apa ya, dengan dosen PB juga, tapi di UIN Sidempuan ya, Pak Abdul Nasir Hasibuan. Nah ini publish di Emerald ya, tahun 2018 ya, di Emerald. Nah ini berkaitan dengan ekonomi Islam ya. Ya bagaimana konsep pemahaman masyarakat ya terhadap konsep nilai waktu dari uang ya. Nah, nilai waktu dari uang dan juga ekonomi atau economic value of time juga ya. Jadi situ menggambarkan hal itu. Ya, atau juga dalam hal ini apa ya, sudah paper lagi ya yang diterbitkan dalam bentuk ini ya, dimensi model ekonomi Islam ya dalam bentuk swalayan syariah itu yang bagaimana. Nah, ini tersaji ya. Jadi terbit di Emerald juga ya, dimensi untuk swalayan syariah modelnya. Nah, ini. Kemudian juga dalam menulis autor, Bapak Ibu, tidak ada gelar ya dan jabatan. Nah, hindari gelar profesor, doktor ya, tidak usah. Kemudian sebaiknya selalu dituliskan 2 kata ya. Nah ini. Jadi first name and last name. Jadi misalnya Pak Pandapotan Ritonga ya, maka last name-nya Ritonga. Ya, walaupun itu adalah family name begitu ya. First name-nya Pandapotan juga. Jadi first name and last name ya.
Kemudian juga tidak menyingkat ya, tidak menyingkat nama. Misalnya NST Nasution misalnya kan, tidak disingkat, langsung aja sebutkan. Kemudian tandai nama penanggung jawab ya, corresponding author. Kemudian juga afiliasi Bapak Ibu ya. Jadi afiliasinya adalah disebutkan aja nama Indonesianya ya, nggak usah disingkat. Misalnya Universitas Islam Sumatera Utara ya, sebutkan ya, bukan State Islamic University, bukan ya. Tetapi dan jangan lupa ya harus ada koma, karena ini kan yang baca adalah database ya. Jadi yang ketika di input database itu beda makna ya antara koma dengan tidak koma. Ya maka sangat penting adanya koma. Nah kira-kira demikian. Ya tidak boleh disingkat dengan Winsu, Bapak Ibu ya. Tidak boleh disingkat Winsu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan saya dosen katanya, dosen di kampus ini gitu kan, juga student ya, maka sebutkan aja nanti sebagai lecturer di universitas ini ya, koma, dan juga and student in ya. Jadi student di Winsu ya, sebutkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ini ya, untuk abstrak itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi 1-2 kalimat isinya, tujuan itu 1 kalimat, ya kemudian metodenya ada 4 kalimat, hasil utama 2-3 kalimat, ya, kemudian kesimpulan dan rekomendasi ada 1 kalimat ya, kata kuncinya 3 kalimat, 3-5 kalimat. Ya kemudian dalam penulisan ini, ya kalau biasanya PB itu harus ada JEL code ya, ya Jurnal Economic Literature. Ya, Jurnal Economic Literature ini harus ada ya dalam naskahnya, karena kalau karena ekonomi Islam rumpun dari ilmu ekonomi ya, rumpun dari ilmu ekonomi, maka masuk kita jelnya harus punya ya, Jurnal Economic Literature. Begitu juga bidang lain ya, biologi punya literatur sendiri gitu ya, kemudian ilmu lingkungan juga punya literatur sendiri ya, dan sebagainya. Ya kemudian juga abstrak ya. Nah abstrak harus berdiri sendiri ya, tidak boleh ada rujukan gambar, tabel, dan referensi. Nah itu ya, nggak boleh kutipan ya di abstrak Bapak Ibu. Kemudian hindari penggunaan singkatan ya. Nah, ini dibatasi hanya 550 sampai dengan 300 kata atau 250 lah ya. Kemudian kata kunci ini wajib Bapak Ibu gunakan koma ya, atau semikolon ya, ayat semikolon atau juga koma ya. Nah ini contoh ya, publikasi yang pernah dilakukan ya. Nah jadi inilah cara penulisan afiliasi Bapak Ibu ya, di Emerald ya, tulisan saya di Emerald dengan dosen PB ya. Nah, jadi mulai dari tujuan ya, kemudian method ya, kemudian finding ya, kemudian research limitation kalau ada ya, implication ya, kemudian originality boleh ya, kalaupun bisa Bapak ungkapkan originality-nya boleh ya, dan juga keyword. Nah, itu. Oke, ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu, kita terbuka saja, buka forum bebas, silakan. Udah letih? Oke, lanjut ya. Nah, itu kemudian juga di latar belakang, nah itu tadi ya, permasalahan global tadi udah ada ya. Udah ada di satu resume tadi udah saya jelaskan ya. Nah, inilah untuk gap analysis ya. Jadi untuk menghasilkan gap itu, ya Bapak ungkapkan fakta kuantitatifnya. Nah, di sini ya, yang paling penting. There are few studies. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Atau juga menyatakan ada kalimat keterbatasan. Nah, ini ya, sehingga perlunya dilakukan riset ini ya. Dan tujuannya ini. Nah, jadi inilah menyajikan yang namanya gap analysis ya pada introduction-nya, Bapak Ibu. Jadi ini there a few ya, studi sebelumnya fokusnya kemana, gitu ya. Kemudian juga limitation of study-nya. Kenapa ya? Karena belum diriset orang, ya karena belum diteliti orang, karena belum menggunakan variabel ini, ya. Karena belum menggunakan alat analisa yang masih lemah, misalnya. Boleh, itu sebagai bagian dari
gap ya, Bapak Ibu. Kemudian tujuannya ini ya, tujuannya ini. Jadi di metode Bapak Ibu tuliskan lokasi ya. Tapi lokasi ya perlu ya saya kira. Kemudian metodenya ya, jumlah sampelnya, populasinya, itu jelaskan prosedurnya juga boleh. Ya, kemudian tuliskan metode penelitiannya secara lengkap ya, secara detail. Gitu. Dan untuk submit, ya, publikasi, nanti saya yang mencarikan, gitu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu buat, ya nanti saya kirimkan, gitu ya. Dengan email korespondensinya penulis yang pertama. Demikian. Nah ini ya beberapa paper ya yang bisa direkomendasi untuk dikirim ya ke ya Bapak Ibu nanti masuk ke Simago ya. Simago ya masuk ke cari ya jurnal Kogan di Inggris ya, United Kingdom seperti ini boleh ya, Kogan Economic and Finance ya. Jadi cara pencariannya Bapak Ibu gunakan ISSN-nya ya, International Serial Number-nya ya. Nah, jadi penggunaan pencarian boleh kalau menggunakan nama banyak nama yang sama ya, kecuali namanya spesifik ya. Ya, tapi biasanya pencariannya itu lebih banyak menggunakan ISSN-nya. Nah, ini. Dan apabila jurnal itu tidak lagi ya diindeks oleh Scopus ya kan nanti akan muncul di sini corporate cakupannya ya. Nah. Ya atau mau nulis di apa ya di jurnal ekonomi Islam gitu ya. Di ekonomi Islam bisa menulisnya di ini ya, di Emerald ya. Paling banyak itu Bapak Ibu di Emerald ya. Kalau ingin minat tulisan ekonomi Islam yang gemar nulis ya, silakan tulisnya di jurnal ekonomi Islam. Ya, jurnal Islamic Accounting and Business Research seperti ini ya. Atau juga mau menulisnya di Journal of King Abdul Aziz University ya di Saudi ya. Nah ini Islamic Economic seperti ini. Ya dengan kata pencariannya ISSN-nya ini. Ya atau juga menulisnya di International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management ya. Jadi rekomendasi karena Bapak Ibu adalah basic ilmu ekonomi Islam ya. Kalau bisa tulisannya ke sana gitu ya. Jadi ke Jurnal Islamic Economic ya atau Islamic Finance kira-kira demikian. Nah, itulah Bapak Ibu dari materi ini ya yang singkat ya saya kira tidak terlalu panjang saya jabarkan ya. Mungkin ada yang mau diskusi lah terkait dengan tugas boleh silakan Bapak Ibu. Semakin cepat tugas sudah siap makin bagus ya. Kalau bisa pun minggu depan. Nah, itu ya. Silakan ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Biasanya berapa menit kita Bapak Ibu waktunya? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan kembali ya di teknik referensi ya. Teknik menulis referensi saya sajikan sebagai berikut. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu dalam menulis referensi ya, kita mengikuti panduan ya dari Asosiasi Psikologi ya. Jadi untuk bidang sosial itu kiblatnya ke psikologi ya. Itu American Psychology Association Style ya yang diterbitkan di Desember 2020. Nah, jadi yang namanya APA Style ya. Jadi APA Style versi 7. Ya, versi 7. Nah, di mana di sini dijabarkan ya kalau kita mengutip tulisan di dalam struktur paper gitu ya, maka kita mengikuti IPA style ya boleh menyatakan seperti ini.
ya berdasarkan Smith, ya sebutkan tahunnya. Nah, jadi wajib Bapak Ibu sebutkan dalam kurungnya ya. Nah, jadi ada juga orang nggak nulisnya seperti ini, gitu kan? Ya tidak dibuat dalam kurung ya, langsung dia Smith tahunnya nggak ada. Nah, itu banyak juga, ya. Tapi boleh juga menggunakan Mendeley ya. Tapi pun Mendeley harus Bapak Ibu apa ya? Bapak Ibu edit, gitu ya. Karena Mendeley itu apa yang diinput itu yang tertulis pada title-nya, gitu ya. Sehingga haruslah diedit ya. Ada tulisannya besar semua, gitu kan. Nah, itu harus diedit. Jelek ya kalau dipandang output Mendeley itu begitu saja disajikan ya, langsung dipaste, gitu ya. Dan juga boleh menggunakan pengutipannya seperti ini, citasinya. Ya, jadi dalam sebuah kalimat ini ya, lalu dalam kurung seperti ini. Nah, boleh ya. Ya, kemudian juga ada juga menggunakan tulisan ya kutipan seperti ini. Ya, nama, ya, kemudian dalam tahun, kemudian halaman. Nah, kita nggak usah ya. Halaman ini nggak usah sebutkan ya. Cukup ya seperti ini aja, Bapak Ibu ya. Nah, cukup seperti ini aja. Jadi sebutkan kutipannya, tahunnya ya, namanya, orangnya ya. Kemudian atau juga dalam kurung seperti ini. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau penulisnya 3 orang? Ya, kalau dia penulisnya 3 orang, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya parenthetical citation. Nah, jadi parenthetical citation misalnya seperti ini ya. Ada 3 atau lebih penulis, maka Bapak Ibu sebutkan hanya penulis yang pertama ya. Lalu selisih berikutnya adalah et al. Ya. Lalu jangan lupa ya titik koma, ya titik koma, kemudian tahunnya ini. Nah itu ya. Ada juga yang menyebabkan yang menuliskan dengan et al-nya titik dan titik. Nah jadi kalau dia titik dan titik itu disebut dengan narrative citation. Ya tapi kalau saya pribadi gitu ya, saya nggak apa ya, yang penting saya sebutkan aja et al, koma. Ya karena apa? Ya karena dari sisi similarity ini menyebabkan apa ya, semakin mirip dengan paper orang. Nah jadi idealnya kalau saya pribadi ya saya tulis dan itu diterima ya. Ya namanya et al titik koma langsung aja gitu kan. Boleh. Jadi ini mengurangi similarity. Kalau ini kita italikan, kita garis miringkan gitu ya. Maka itulah penyebab dari kemiripan ya dengan paper orang lain ya, kalau di tes Turnitinnya. Kira-kira demikian. Untuk menulis 1 orang ya ini ya tulisannya. Untuk menulis 2 orang ini ya formatnya dengan parenthetical dengan naratif kira-kira seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan asosiasi gitu ya. Misalnya Ikatan Sarjana Ekonomi Islam yang menyatakan gitu ya. Maka kutipannya gimana? Ya kita buat dalam kurung ya. Kemudian Asosiasi Ekonomi Islam ya, kemudian singkatannya apa? Ya, kemudian koma, kemudian tahun ya, jangan lupa. Nah, ini. Atau juga dalam bentuk seperti ini, ya. American Psychology Association dalam kurung ya. Dalam kurung APA ya, kemudian koma tahunnya ya. Nah, ini. Atau juga singkatan ya, singkatan EPA, 2020 atau EPA 2020. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau universitas ya, yang misalkan penulisnya adalah universitas, ya, artinya lembaga, ya, menurut lembaga, ya, maka University of California, 2020 atau University of California 2020. Nah kalau misalkan FEBI ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN, ya maka kalau di dalam naskah itu kita sebutkan dalam bentuk tulisan bahasa Inggris ya, singkat istilah bahasa Inggris. State Islamic University. Nah, maka itu ya untuk di dalam naskah ya, tapi untuk afiliasi ya nama Indonesia. Kira demikian. Ada yang mau diskusi? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas ya. Nah, ini hal yang harus dipatuhi ya. Dan yang paling penting, tulisan yang ada dibahas di dalam naskah itu harus ada di daftar pustaka. Ya, di referensi. Ini kebanyakan tidak ya. Ada di dalam pustaka, di referensi nggak masuk.
Saya itu khawatirnya apakah lupa atau gimana. Ya. Nah, itu sangat fatal kalau itu tidak dilakukan. Jadi harus ada yang ditulis dengan yang ada di referensi. Dan sama ya menggunakan apanya ya, citasi jenisnya ya, apakah parenthetical citation atau juga narrative citation. Ya, terkadang orang menulisnya nama lengkap di sini ya. Nggak tepat ya, harusnya last name-nya aja. Jadi sebutkan last name-nya, tahunnya ya. Gitu, demikian Bapak Ibu ya. Kemudian menulis buku. Nah, untuk di reference, bagaimana menulis buku? Nah, untuk menulis buku itu ya, ini last name-nya, kemudian first name-nya harus disingkat. Ya, jadi nggak harus di apa ya, nggak disebutkan panjang. Ini kebanyakan panjang kan. Misalkan last name-nya apa ya? Misalnya siapa ini? Kita berikan contoh. Ibu Andriza Witi Nasution misalnya kan, nulis buku beliau. Ya, maka Nasution ya koma ya, kemudian A ya, titik ya, kemudian W ya. Jadi nggak disebutkan Andriza Witi. Ya, tidak disebutkan. Jadi Nasution Andriza Witi bukan ya. Berarti Nasution koma ya, A titik, kemudian W titik. Ya, kemudian dalam kurung. Oke. Ya, kemudian judul bukunya cetak miring. Ya, judul buku beda ya. Kalau kita menulis jurnal, yang cetak miring nama jurnalnya. Ini nama bukunya ya, harus cetak miring. Kemudian nama penerbitnya. Jadi penerbit kampus misalnya ya. Jadi nama penerbit dulu, kemudian tahun publikasinya harus dalam kurung ya, Bapak Ibu. Karena ini kita menganut APA style ya. Jadi kurung pembuka dan kurung penutup jangan lupa ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau dua orang gimana? Ya, kalau dua orang tinggal sebutkan ya, last name-nya, kemudian first name-nya disingkat. Dan ya, dan itu jangan N ya, tetapi dan itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk simbol. Ya, dalam bentuk simbol seperti ini. Bapak Ibu ya. Ini. Ya, kemudian nama lahir, nama akhir ya. Ya, kemudian nama awal ya, kemudian tahun. Oke. Ya, kemudian judulnya, judul bukunya baru cetak miring. Ya, kemudian nama lembaga penerbit, baru kotanya ya, atau juga ya kotanya ya. Setelah publisher kota ya, boleh. Ya, kalau buku ya bagaimana buku yang diedisi, diedit ya, buku ya first name, kemudian last name ya, kemudian first name, edition, tahun ya, sebagai berikut. Dan menggunakan yang membedakan ya APA style dengan yang sebelumnya Bapak Ibu, itu wajib menggunakan yang namanya DOI ya. Jadi DOI itu Bapak Ibu ya, digital object identifier. Jadi mengidentifikasi di mana letak naskah itu secara tepat ya, secara menggunakan DOI ya. Jadi DOI itu wajib disebutkan DOI-nya. Ingat ya Bapak Ibu ya, wajib disebutkan DOI-nya. Nah, itu ya. Kemudian kalau nggak ada DOI bagaimana? Ya, kalau nggak ada DOI boleh nama linknya. Linknya dipastikan di sini ya. Link, karena kan semuanya pasti Bapak Ibu semuanya searching kan. Ya, kalau dia semuanya searching maka wajib menggunakan link. Ya, atau wajib menggunakan DOI. Nah, itu sangat penting sekali ya. DOI-nya disebutkan. Kalau misalkan chapternya, nggak seluruh buku kita gunakan, tapi hanya chapter tertentu ya, maka kita sebutkan aja di situ nama akhirnya, last name-nya, kemudian first name-nya, kemudian tahunnya, ya, kemudian judul bukunya, kemudian editornya. Nah, ini yang membedakan antara buku dengan book chapter. Ya, kalau dia book chapter itu ada yang mengedit. Ya, jerih payah itu, capek itu ya, yang mengedit buku itu. Dia mengeditnya, kemudian judul bukunya, judul book chapternya, ya, kemudian nama penerbitnya. Nah, itu ya beda ya cara menulis buku ya dengan menulis book chapter. Kira-kira demikian. Nah, jadi di situ sebutkanlah DOI-nya ya, sangat penting ya di era sekarang ini, semuanya era DOI ya. Kalau enggak nanti paper Bapak Ibu di reject ya. Oke.
Oke ya. Nah, kalau menulis jurnal bagaimana? Ya, untuk menulis jurnal ya itu sama ya dengan buku tadi. Ya, untuk last name-nya oke, seperti ini. Ya, first name-nya ini. Ya, judul first name-nya ini, judul bukunya ini. Ya, kemudian di sini ada judul tulisannya ya. Judul buku, judul jurnalnya tidak cetak miring ya. Yang cetak miring adalah judul jurnalnya. Oke. Kemudian volumenya cetak miring. Ya, dan di sini harus ada koma ya, Bapak Ibu. Dan edisinya dalam kurung ya. Kemudian tidak perlu disebut halaman atau page ya. Sebutkan aja nomor halaman awal, kemudian halaman akhir. Ya. Kemudian DOI-nya jangan lupa. Atau URL-nya. Ya, Uniform Resource Locator-nya ya. Nah, ini format penulisan jurnal ya. Dan saya sarankan tulisan Bapak Ibu 2022 dan 2024. Cari ya. Oke, ini contohnya lagi yang lain ya. Kalau nggak ada DOI-nya, nggak ada link-nya, tapi nggak mungkin nggak ada link ya. Kalau pencarian elektronik, gitu kan. Pencarian elektronik selalu ada link. Nah, sebutkan link-nya, Bapak Ibu. Oke, ini juga sebutkan DOI-nya, link-nya. Kalau misalnya penulisnya lebih dari 20 orang, ada ya buku yang atau jurnal yang tulisannya autornya lebih dari 20 orang. Nah, jadi kalau seperti itu, nah tinggal kita sebutkan saja ya. Ya, ini first name-nya dan penulis kedua, ketiga sampai ke 8 ke 19 itu titik aja. Titiknya 3. Ya, dan kemudian penulis akhirnya sebutkan. Nah, itu ya. Ya, kalau kita tulisannya dari majalah bagaimana? Ya, kalau dari majalah dari tulisan koran ya, maka kita sebutkan nama penulis di korannya siapa, nama awalnya. Ya, kemudian singkatannya, nama awalnya ya. Last name-nya, kemudian first name-nya singkat. Ya, kemudian tahunnya, bulannya sebutkan. Bulannya, tanggalnya. Itu bedanya nulis koran dengan nulis di buku ya. Oke, kemudian judul artikelnya disebutkan. Nah, ini. Oke, kemudian juga nama penerbitnya, Waspada. Harian Waspada, Waspada newspaper ya misalnya. Nah, itu caranya. Tapi kalau korannya online, ya kalau korannya online bagaimana? Ya, kalau korannya online sebutkan aja link online-nya. Ini ya. Sebutkan link online-nya. Itu bedanya. Oke. Kemudian majalah. Ya, kalau majalah cara nulisnya sama juga ya. Jadi nama awalnya ya, nama akhirnya, kemudian first name-nya disingkat, kemudian tahunnya, ya, kemudian judul bukunya, kemudian nama jurnal, nama majalahnya, ini, volumenya cetak miring, edisinya tidak cetak miring, tapi dalam kurung ya. Kemudian halaman awal, halaman akhir ya. Nah itu. Nah kalau sumbernya website, nah pencarian website ya. Nah pencarian website sama ya. Jadi autornya ini, tahunnya ini, ya bulannya ini, tanggalnya ini, ya nama title-nya, ya kemudian website-nya gitu ya. Website-nya ini. URL-nya ya. Nah, kemudian penulisan organisasi begitu juga ya. Jadi organisasi WHO ya, World Health Organization. Ya, sebutan tahunnya, bulannya, kemudian judulnya. Ya. Ya, kemudian kalau penulisannya ya menggunakan blog, ya sumber blog ya, maka sebutkan last name autornya, first name-nya disingkat, kemudian tahunnya, bulannya, judul blognya, ya kemudian judul artikelnya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau penulisannya menggunakan video, ya sumbernya video, ya maka sebutkan ya nama apanya ya, sutradaranya atau nama, sekarang kan banyak ya menggunakan video TikTok, ya kan menggunakan video yang lainnya gitu kan. Nah itu sebutkan nama first name-nya, kemudian first name-nya singkat, kemudian director ya penerbitnya, tahunnya, ya kemudian judul tulisannya, ya kemudian nama apanya ya, judul DVD-nya,
dan di sumber mana ya penerbitnya, di TikTok atau di yang lainnya ya, YouTube misalnya, seperti itu. Kalau streaming online, ya dengan streaming online itu ya. Jadi ini streaming tahunnya, kemudian judulnya itu sebagai berikut ya. Kalau disertasi bagaimana sumbernya? Nah, disertasi online itu ya. Jadi nama penulis awalnya ya. Jadi kalau disertasi itu selalu nama penulis disertasinya, promotornya tidak masuk ya. Promotor dan juga co-promotornya nggak masuk. Nah, jadi penulisnya adanya autornya saja, ya kemudian juga judul disertasinya. Nah, judul disertasinya di sana disebut dengan master thesis, gitu ya, atau juga dissertation and thesis global, boleh juga, ya. Dan disebutkan juga URL-nya, ya URL penyimpanan dari disertasinya secara online, ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau misalkan dari hasil komunikasi, tanya jawab bagaimana sumbernya. Nah, ini sering ya kan, untuk penulisan kualitatif ya, kita menggunakan wawancara aja, ya, maka disebutkan ya, wawancara individu. Ya, formatnya di daftar pustaka kita sebutkan nama orangnya, ini singkat ya. Ya, jadi nama awalnya ya, nama awalnya disingkat, nama tengahnya disingkat, nama akhirnya tidak disingkat. Ya, disebutkan personal communication. Bulannya, tanggalnya, tahunnya. Ini ya. Nah, kira-kira demikian ya, Bapak Ibu. Materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Baik, Prof. Izin, Prof. Ya, silakan, Pak Iksan ya. Ya, ini tadi udah mendengar arahan dari Prof tentang penulisan. Ini tinggal kami mau menulis apa sebetulnya, Prof. Temanya ini mau dibawa ini, Prof. Ya. Mungkin ada apa dari Prof untuk jurnal internasional ini, tema-tema yang menarik mungkin, Prof. Ya. Saran, Prof. Ya, jadi saran saya, Bapak Ibu masuk ke jurnal internasional itu ya. Jadi jurnal tulisannya dalam bentuk kualitatif saja ya. Jadi dalam bentuk kualitatif, kemudian juga cari data atau juga tabel dari lembaga internasional yang ada, apakah ya Islamic Bank kan, atau juga Bank Indonesia ya kan. Bapak sajikan satu atau juga dua tabel. Gitu. Makanya dalam hal ini mau judulnya dari saya boleh saya kirimkan gitu kan. Kalau mau judulnya dari Bapak Ibu juga boleh. Gitu kan. Mau yang mana? Mungkin Prof, kalau ada panduan dari Prof, boleh Prof. Mungkin judul dari Prof. Kalau boleh kami modifikasi juga, Prof. Oh ya, baik Pak ya. Jadi boleh judul dari saya ya. Berarti nanti saya share ada 20 ya, ini 40 orang. Ya, Prof. 40 orang, jadi nanti ada 20 judul saya kirimkan pada Pak Ihsan ya, atau Pak Ramad ya. Mungkin besok saya kirimkan judulnya untuk Bapak Ibu tulis gitu ya. Cuman itu tadi kalau Bapak sudah ada tulisan dari saya, judulnya dari saya, tinggal Bapak Ibu lah eksplorasi jurnal atau juga tulisannya ya. Semakin cepat siap, semakin bagus ya Bapak Ibu. Jadi memang idealnya di pertemuan ketiga udah dikumpul ya, maksimal ya. Tapi kalau misalkan minggu depan udah siap, nggak apa-apa, kirim saya untuk kita terbitkan. Silakan Bapak Ibu, yang lain. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Mungkin udah letih Bapak Ibu ya, dari pagi kuliah ya. Saya kira itu sajalah ya pertemuan kita, dan kita akhiri perkuliahan ini, dan kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Pak Bro. Kalaupun ada komunikasi ya, mungkin sama Pak Ihsan ya, atau nomor saya 0812 633 1000 ya, itu nomor saya WA ya. Baik, nanti video perkuliahannya saya share ya kepada Bapak Ibu ya, untuk kalau perlu diulang kembali ya boleh nanti di subscribe channelnya ya. Baik, Prof. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja perkuliahan kita. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan.
Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih, Izin, Prof. Prof. Ini ya, Prof.